Oke anak-anak, dalam pecahan ini Pak Guru mengajar kalian dengan tujuan kalian dapat menjumlahkan dan mengurangkan pecahan. Kalian supaya dapat menjumlahkan dan mengurangkan pecahan. Anak-anak, pecahan sendiri dari apa saja sih unsur dari pecahan itu? Pecahan itu ada satu, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada desimal, ada persen. Nah, ini anak-anak, ini adalah unsur dari pecahan ya. Kalian perlu contohkan dalam kertas Pak Guru. Kalian boleh mencoba ya. Pak Guru ambilkan sebidang kertas ini adalah satu ya, ini adalah satu, berarti ini bukan pecahan. Kemudian kalau Pak Guru ambilkan kertas ini kertas Pak Guru bagi menjadi dua, berarti nilainya adalah setengah dan setengah. Kalau Pak Guru lipat begini berarti nilainya 1/2 ya. Kalau Pak Guru lipat begini nilainya adalah segini, itu 1/2. Kemudian Pak Guru ambil lagi, ada kertas yang Pak Guru potong atau lipat menjadi 4. Ini nilainya adalah 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Tetapi kalau Pak Guru jadikan 2 begini, berarti 1/4 tambah 1/4 ada berapa anak? 2/4 ya, ada 2/4. Lagi Pak Guru contohkan lagi. Pak Guru juga punya nih kertas ini. Pak Guru bagi menjadi 6 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah anak-anak, kalau Pak Guru bagi menjadi 2, maka segini separuhnya, namanya 1, 2, 3, kalau jumlahkan ada 3/6 nih.
Jadi ini sebenarnya kalian belajar sudah dari kelas 3 ya. Pak Guru hanya mengulang lagi tentang pecahan ini. Namun nanti anak-anak ketika menjumlahkan pecahan, kalian harus kembali mengingat yang diajarkan oleh Bu Guru kelas 4, Bu Guru kelas 3. Coba diingat kembali. Pak Guru hanya sekedar mengingatkan kembali biar kalian tidak lupa ya. Bagaimana kalau kita menjumlahkan pecahan ini ya. Penjumlahan pecahan. Oke. 1. Kalau itu pecahan berpenyebut sama, sangat mudah. Contoh, 1/6 ditambah 1/6. Nah, ingat ya, ini disebut sebagai pembilang, ini sebagai penyebut. Ini penyebutnya sama. Maka yang jumlahkan hanya pembilangnya saja, penyebutnya dijumlahkan. Ya, masih ingat waktu kelas 3 ya. Contoh kedua, misalnya 3/9 ditambah dengan 6/9. Nah, penyebutnya 9 ya, sudah sama. Maka yang jumlahkan adalah pembilangnya 9/9. Nah, 9 kalau bagi 9 ada berapa anak-anak? Ada 1. Nah, ini bukan bilangan pecahan utuh ya, bilangan-bilangan. Oke, sekarang yang kedua anak-anak. Kalau penjumlahan berpenyebut beda, penjumlahan berpenyebut berbeda. Contoh, 2/5 ditambah 3/4 sama dengan berapa? Nah, kalau penyebutnya berbeda, maka anak-anak ingat ya, dicari KPK antara 5 dan 4. Nah, KPK kelipatan pertemuan kecilnya dari 5 dan 4 sama dengan berapa? Ketemunya KPK-nya 20. Jadi kalau ketika kita buat kelipatan angka 5 dan 4 itu ketemu 5 dan 4 sama dengan 20. Oke. Maka di sini 2/5 ditambah 3/4 sama dengan 2/20 ya, 2/20. Lalu anak-anak, 20 dibagi 5 berapa? 20 bagi 5 4. 4 kali 2 8. Tuliskan sini anak-anak, 8. Yang kedua, 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 ditambah 5 dikali 3, tambah dulu ya, sama dengan 15. Jadi Pak berulang. Untuk mendapatkan angka 8 ini, 20 dibagi 5 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Lalu 20 dibagi 4, 5. 5 tambah dikali 3 sama dengan 15. Maka sama dengan 23/20.
Nah, anak-anak di situ kalau 20, nah, Pak Guru lanjutkan. Kalau hasil penjumlahan tadi 8 ditambah 15 itu ada 23 per penyebutnya adalah 20. Nah, ini merupakan angka campuran. Angka campuran yaitu pecahan campuran. Kalau 23 dibagi 20 mendapatkan berapa anak-anak? 1. Nah, 23 kurangi 20 3 per 20. Mudah kan anak-anak? Ayo, kalian pasti bisa. Pak Guru contohkan yang kedua. Nah, Pak Guru contohkan yang kedua. Misalnya 3/8 ditambah 6/12. Nah, 8 dan 12 berapa KPK-nya anak-anak? Mungkin ada yang masih kesulitan ketika kelas 4 membuat akar pangkal akar itu ya. Pohon akar itu masih ada yang kesulitan. Ya, anak-anak tuliskan misalnya di sini 8 dan 12. Nah, tapi kita waktu ya, ini 8, ini 12, kelipatannya berapa anak? 16, kemudian 24. Sini kelipatannya berapa? Habis 12, kelipatan 12 langsung 24. Nah, ini kelipatannya dari KPK dari 8 dan 12. Maka kita buat per 24. Nah, seperti tadi 24 dibagi 8 itu berapa? 3 kali 3 ada 9. Tuliskan sini. Lalu 24 dibagi 12 ada 2. 2 kali 6 ada 12. Nah, sama dengan 21 per 24. Nah, ini pecah hasilnya anak-anak. Tetapi anak-anak, itu angka masih bisa disederhanakan lagi. Nah, menyederhanakan pakai apa? Yaitu gunakan FPB. Nah, angka 21 per 24 ini bisa dibagi dengan angka yang sama berapa ya? Kedua-duanya bisa dibagi dengan angka berapa? Dibagi 3. Jadi dibagi 3 per 3 berapa anak? Sama dengan 7 per 8. Oke, ini hasilnya ya. Gimana? Udah paham belum? Pak Guru ingin kalian cepat ngerti ya, karena kalian waktu kelas 4 saya yakin anak-anak pintar-pintar ya, waktu belajar online juga dengan Bu Guru tidak kalah hebatnya waktu sekarang menjadi kelas 5 ya. Nah, ini penjumlahan pecahan. Lalu berikutnya anak-anak, yang kedua, Pak Guru ketika mengurangkan bagaimana? Boleh. Misalnya ini yang kedua, pengurangan pecahan. Sama prinsipnya anak. Nah, contoh ya. Misalnya 5 per 10 dikurang 3 per 8. Nah, anak-anak, setelah kita mencoba tadi penjumlahan pecahan, kita pengurangan pecahan. Contoh anak-anak ya,
pada prinsipnya pengurangan pecahan ini sama, ya, sama dengan penjumlahan, hanya bedanya tanda kurang. Kita cari KPK dari 10 dan 8. Nah, berapa KPK-nya? Adalah berapa ya? Ada yang ingat? 40. Ya, KPK-nya 40. Nah, 40 dibagi 10, 4 dikalikan 5 jadi berapa? 20. Lalu tanda kurang, 40 dibagi 8 berapa? 5. 5 kali 3, 15, sama dengan berapa? 5/40. Nah, ini hasilnya anak-anak dalam pengurangan ini. Nah, kemudian angka 5/40 ini bisa disederhanakan lagi, ya, yaitu dengan cara membagi kedua bilangan tersebut menggunakan FTB, faktor persatuan besar. Nah, berapa FTB-nya? Adalah 5. Maka sini 5/40 dibagi 5/5 sama dengan 1/8. Nah, anak-anak paham belum kira-kira? Coba. Lah Pak, angka 5/40 apakah sama dengan ini? Boleh Pak buktikan, ya? Boleh Pak buktikan bahwa angka 5/40 dibandingkan dengan 1/8. Coba dengan cara silang. 5 ini dipakai yang pertama, ya, 5 kali 8. Lalu sini 40 silang kali 1. Ini sama dengan 40, sama dengan 40. Sama nggak, anak-anak? Ya, ternyata sama, ya, ternyata sama. Oke, anak-anak, udah paham semua belum? Sekarang kalau udah, Pak akan lanjut yang kedua, ya, akan lanjut yang kedua, yaitu tentang pecahan campuran tadi. Nah, Pak grafik dulu. Oke, Pak grafis, ya. Sebenarnya tadi anak-anak Pak Guru sudah sempat menyinggung di hasil penjumlahan tadi. Pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contoh, misalnya ini 9/4. Ini adalah pecahan biasa. Bilangan ini kalau dibagi menjadi 9 dibagi 4 itu dapat 2. 2 kali 4 berapa? 8. 9 kurangi 8 sama dengan 1/4. Nah, ini anak-anak bilangan pecahan. Jadi 21/4 itu bilangan pecahan. Oke, ya, pecahan campuran tentunya, karena ada bilangan bulat ditambah bilangan pecahan. Nah, yang berikut nanti cara penjumlahan juga sama. Yang ketiga adalah bilangan desimal. Bilangan desimal ini adalah bilangan yang merupakan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya dan seterusnya.
contoh bilangan desimal. Misalnya bilangan desimal 0,35. Nah, 0,35 ini kalau diartikan di dalam bilangan pecahan, ini ada dua angka di belakang koma. Ya, ada dua angka di belakang koma. Berarti ini dituliskan 35 per, karena dua angka maka per 100. Oh ya, sebelumnya lupa. Yang kedua, kalau misalnya 0,8, ya, 0,8 ini berarti 8 per, karena satu angka di belakang koma, maka di sini 8 per 10. Apakah angka-angka ini bisa diserahkan? Bisa Pak, kalau dalam pecahan biasa bisa saja, ya. Kalau mau memperkecil angka ini, bagilah menggunakan FPB, faktor keseluruhan besar, ya. Contoh misalnya 0,8 itu mau jadikan pecahan biasa, berapa FPB dari 8 dan 10 adalah 2. Oke anak-anak, kalau tadi kita sudah bicara bilangan desimal, pecahan campuran serta bilangan pecahan biasa, sekarang kita lanjutkan ke bilangan persen, ya. Lanjut bilangan persen. Atau ditulisnya persen. Nah, namanya persen itu adalah bilangan per 100. Persen ini adalah bilangan per 100. Nah, contoh bilangannya anak-anak. 50% ini sama dengan ditulis 50 per 100. Jadi kalau angka kalian, anak-anak yang masuk hari ini hanya 50%, berarti hanya 50 per 100. Ini sama dengan 1/2. Nah, untuk mendapatkan bilangan persen berikutnya, satu ya, yang kedua. Misalnya 75%. Ini sama dengan 75 per 100. Tadi Pak Guru lupa, ya, bahwa 75 kok bisa diubah menjadi angka yang lebih kecil, yaitu menggunakan FPB tadi, ingat anak-anak, ya. Menggunakan faktor besar. 75 dibagi 100, ini berapa FPB-nya? 25 per 25 sama dengan 3/4. Nah, kembali kalau anak-anak ingin menyamakan, apakah 75% ini sama dengan 3/4? Sama enggak? Coba boleh dicek ya. 75 per 100 dibandingkan dengan 3/4. Oke, ini dikalikan 75 kali 4, ini 300, lalu 100 kali 3, jangan kebalik ya, itu sama dengan 300. Jadi anak-anak, ternyata 75% ini sama dengan 3/4. Oke Pak anak-anak, ya.
Baik, sekarang buka buku kalian ya. Buka buku kalian. Nanti kalau anak-anak belum jelas, buka buku kalian dari buku kuadrat, buka dari halaman 3 sampai dengan 6 ya. Buka buku halaman 3 sampai dengan 6. Coba kalian baca. Yakin kok, Pak Guru yakin banget kalau kalian bisa belajar sendiri ya. Kemudian kalian nanti boleh mencoba di buku kalian, boleh tulisin dari halaman 7 dan 8 bagian 1, 2, dan 3 ya. Bagian 1, 2, dan 3 silahkan boleh dibuka halaman 7 dan 8 bagian A. Oke anak-anak, demikian pembelajaran Pak Guru hari ini, dengan harapan kalian bisa mengerjakan, bisa berpikir yang jernih, sehingga mendapatkan nilai terbaik. Sukses buat kalian semua. Oke? Selamat pagi.